Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras. Video kali ini temanya adalah sosial media fasilitas viralisasi. Saat ini kita sudah mempunyai alat untuk membuat gampang viral, yaitu sosial media. Hal inilah yang akan saya bahas, mengapa sejak adanya sosial media, semua hal gampang sekali menjadi viral. Sosial media itu jenisnya banyak, antara lain Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Banyak pengguna media sosial atau sosial media memanfaatkan untuk curhat, baik sifatnya pribadi ataupun umum. Tapi pada intinya, sosial media itu dibuat untuk marketing. Sosial media pada kehidupan manusia menjadi sangat penting. Alat ini memberikan kemudahan berkomunikasi, baik secara teks, gambar, atau video. Pada awal diperkenalkan sosial media, memang hanya sekedar untuk happy-happy. Setelah mereka terbiasa dengan sosial media tersebut, secara pasti mulai muncul tujuan yang sebenarnya, yaitu sebagai alat bisnis yang sangat canggih. Pada saat ini, sosial media sudah digunakan untuk media marketing. Setiap kegiatan, baik pribadi atau kelompok, pasti akan memuat atau membuat akun sosial media. Begitu sebuah akun sosial media dibuat dan dipublikasikan, maka akun tersebut dapat diakses oleh publik yang mempunyai akun di media sosial tersebut. Sosial media bekerja secara online, di mana orang-orang dengan kepentingan bersama saling berbagi pemikiran, komentar, dan ide-ide mereka. Penggunaan sosial media dalam marketing dilakukan untuk komunikasi dengan platform online melalui pemanfaatan internet dan teknologi berbasis mobile. Ada dua aspek penting dalam pemanfaatan sosial media marketing. Pertama, produk dan merek. Kedua, kerjasama dengan pihak ketiga. Sosial media mampu mempengaruhi tingkat kepercayaan, tingkat pembelian, dan memfasilitasi berbagai pengetahuan dan pengalaman di antara para konsumen. Hiburan atau entertain adalah komponen penting yang mendorong perilaku netizen dan kontinuitas tindak lanjutnya. Sosial media mampu menciptakan emosi positif atau perasaan tentang merek dalam pikiran pemilik akun sosial media. Bahkan jika alasan untuk menggunakan sosial media berbeda,
netizen menekankan bahwa konten yang membangkitkan perhatian mereka bila menemukan konten lucu dan menyenangkan. Hiburan dan bisnis mampu bergabung dalam satu kegiatan sosial media yang disukai oleh para netizen sehingga mampu mengubah menjadi keuntungan. Sosial media menjadi sumber informasi terbaru bagi para netizen karena informasi secara bersamaan dibagikan secara real time di sosial media. Banyak bisnis menggunakan interaksi online di antara para netizen mendorong mereka untuk berbagi informasi tentang belanja. Sosial media dimanfaatkan oleh pelaku usaha sebagai platform di mana tindakan pemasaran langsung dilakukan. Dalam hal ini, sosial media mampu mendorong batas-batas waktu dan ruang dalam interaksi bisnis dengan calon konsumen dan mempromosikan perasaan kedekatan. Adanya sosial media memungkinkan Anda berbelanja dan melakukan transaksi tengah malam. Sementara kalau hal itu dilaksanakan secara nyata, maka itu tidak memungkinkan. Netizen dapat melakukan interaksi dengan pihak lain untuk melakukan transaksi jual beli tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Para netizen dapat melakukan proses pemesanan tiket pesawat terbang atau tiket kereta api pada waktu dini hari tanpa melibatkan dan mengganggu orang lain. Netizen dapat bertanya, memberi masukan ataupun kegiatan lainnya melalui sosial media. Viral atau trendiness. Adanya jaringan internet memungkinkan orang menggunakan sosial media. Hal ini memungkinkan diakses oleh publik. Suatu kejadian yang sifatnya unik atau ekstrim dan menarik memungkinkan menjadi viral. Kejadian ini dapat dicontohkan ada seorang bocah yang menyanyikan sebuah lagu di Istana Negara pada saat upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Penyanyi cilik ini mampu membuat para tamu ikut turun ke lapangan. Anak ini sekarang sudah menjadi penyanyi cilik terkenal di Indonesia. Namanya Farel Prayoga. Itulah kehebatan dari sosial media. Mampu dengan cepat memperkenalkan sesuatu produk yang belum terkenal menjadi sangat terkenal. Advertisement. Iklan adalah salah satu bagian dari promosi, di mana kita tahu bahwa promosi ialah suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuat kesadaran, memberitahu, kemudian membujuk dan mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian produk yang ditawarkan perusahaan.
Fungsi promosi adalah cara perusahaan untuk memperkenalkan produk pada para konsumen. Kemudian fungsi berikutnya adalah membujuk atau persuading. Sebuah promosi biasanya akan membujuk para calon konsumen agar mau mencoba produk barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah mengingatkan atau reminding. Dengan adanya sebuah promosi, para konsumen akan tetap ingat dengan merek dari suatu perusahaan. Kemudian yang keempat, menambah nilai atau adding value. Perusahaan akan berusaha mempromosikan barang yang mereka jual agar terlihat lebih bagus, lebih bergengsi, dan lebih unggul dari barang sejenis yang dijual perusahaan lain. Kustomisasi sebagai komponen merupakan tindakan menciptakan kepuasan pelanggan berdasarkan kontak bisnis dengan pengguna individu. Jadi di sini antara perusahaan dan pelanggannya atau pembelinya itu bisa bertemu di dalam satu komunikasi, baik itu secara online maupun secara temu muka ya. Bisnis di sosial media dapat mentransfer keunikan produk dan merek kepada pelanggan melalui peer-to-peer communication atau peer-to-peer komunikasi. Dan mereka dapat menangani masalah individu mereka, dapat mempengaruhi pada preferensi produk dan merek dengan membuat sentuhan yang akan membuat mereka merasa penting. Jadi kalau kita ambilkan contoh bahwa di dalam satu kondisi dengan menggunakan satu promosi, bahwa tanpa Anda orang lain tidak berarti. Kemudian produk dapat disesuaikan dengan kepentingan atau kebutuhan pelanggan. Seperti halnya mendesain sebuah baju atas permintaan pelanggan. Jadi baju desainer tadi akan berdiskusi dengan pelanggan. Apa-apa yang sudah dia desain, apakah cocok atau tidak. Nah, tinggal nanti mendengarkan komentar dari pemesannya. Begitu pula dengan membuat desain interior suatu bangunan, disesuaikan keinginan pemilik bangunan. Kemudian selanjutnya adalah di era informasi saat ini, sosial media telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Sebagai saluran komunikasi di mana konsumen mencerminkan kebiasaan, preferensi konsumsi, pendapat, suka, dan pelaksanaannya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih Besti.